Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Nah, kali ini kita akan membahas cara cepat menggabung data banyak sheet. Tapi kali ini tabelnya beda nama ya. Bagaimana jika tabelnya beda nama, urutan, dan jumlah kolom ya. Jadi sebelumnya yang pernah kita bahas itu ya, yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya itu cara gabung data banyak sheet, tapi kebetulan datanya sudah rapi ya. Jumlahnya, namanya, dan urutan kolomnya itu sama. Ya, misalkan provinsi, nama ikan, volume. Dan di sheet selanjutnya juga sama ya, provinsi, nama ikan, volume. Cuman bedanya cuman tahunnya saja ya. Sheet 1 tahun berapa, sheet 2 tahun berapa, sheet 3 dan selanjutnya beda tahun. Nah, kali ini kita bahasnya datanya itu beda-beda ya. Jadi di sheet 1 misalkan ada 3 kolom ya, provinsi, nama ikan, volume. Kemudian di sheet lainnya ya, itu provinsi, nama ikan. Nah, ini volumenya volume 2012. Beda namanya. Kemudian di sheet selanjutnya ada nomor transaksi ya. Kemudian urutannya juga berbeda. Nanti kita coba ya. Ini provinsinya di sebelah sini. Ada tambahan kolomnya lagi beda jumlah kolom ya. Bagaimana caranya? Tapi sebelumnya jangan lupa ya. Teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini. Untuk mendukung terus channel ini ya. Agar adminnya tambah semangat lagi untuk mengupload video-video tutorial terbaru. Dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan jika kita share tips dan trik dalam belajar Excel. Oke, langsung saja seperti biasa file latihannya terlampir. Cek saja di deskripsi ya linknya. Karena Excel itu bukan ilmu teori tapi ilmu praktek. Nah, langsung saja kita lihat soalnya ya. Case-nya seperti apa. Misalkan di sini ya teman-teman ya. Di data 2010 kita punya ada 4 kolom, tahun, provinsi, nama ikan, volume ya. 2011 ya kebetulan ini sama. Nah, 2012 ini beda ya karena di akhir kolomnya namanya volume 2012 kg. Padahal yang lainnya volume kilogram saja. 2013 ada tambahan nomor transaksi nyempil di sini ya. Kemudian provinsinya ada di depan. Provinsinya ada di belakang ya. Padahal yang tadi ya provinsi itu ada di depan. Jadi urutannya berubah, jumlah kolomnya berubah. Nah, ini 2014 provinsinya di depan lagi. Nah, kadang teman-teman pasti punya ya masalah-masalah seperti ini. Database kok kolomnya beda-beda, nggak seragam ya, inputan dari mana-mana ini. Tapi teman-teman harus bisa menggabungin dengan cepat. Oke, kita bahas bagaimana caranya ya. Pertama tentu saja kita bikin file baru ya. Open new workbook. Jadi ini ceritanya saya gabung di file baru. Ya, bukan di file tadi karena tadi filenya acak-acakan ya, acak-acakan beda kolomnya, beda database-nya ya, penulisannya beda. Jadi saya nggak mau ikutan campur baur di situ ya. Oke, kita ke data ya. Tentunya kita pakai Power Query ya. Ke data, kemudian get data, kita pilih from file ya, karena walaupun beda sheet tetap dalam satu workbook ya. From workbook, terus kita cari. Tadi kita simpannya di mana ya? Di sini saya simpan di Dropbox. Kemudian tutorial ya. Kemudian ini ya. Jadi saya simpan di sini, kita import saja. Jadi teman-teman ya tutorial ini pengennya bukan cuma ngasih tahu caranya seperti ini, tapi teman-teman juga memahami esensinya ya, bagaimana sebenarnya prinsipnya. Oke, di sini teman-teman lihat ya, ketika kita open tadi ya, kita import from file, di sini ada pilihannya banyak sekali ya. Ini table, nah kalau ini teman-teman pilih satu-satu ya, pilih satu, nanti cuma salah satu saja yang diimport. Kita pengennya satu workbook ya, satu file itu semuanya, berarti kita kliknya yang di sini. Jangan khawatir nggak ada previewnya karena ini satu file ya. Kalau ini kan masing-masing. Kita transform atau edit ya. Teman-teman mungkin kalau pakai Excel yang versi lama, edit sama ya. Kemudian teman-teman cek di sini ya. Di sini dicek ada nama, ada data, ada item, ada kind. Nah, ini jenisnya apakah sheet atau table. Nah, teman-teman di sini yang sering banyak nanya ya, kenapa kok setelah saya gabung datanya jadi double ya, jadi duplikat. Kenapa? Nah, karena teman-teman importnya dua-duanya. Ya, teman-teman lihat tadi di file database kita itu jenisnya sudah table ya. Kemudian kalau kita import dua-duanya yang jenis sheet sama table, nanti datanya jadi double. Nah, untuk kasus yang beda-beda ini kita pakainya yang table ya. Kenapa tidak pakai yang sheet? Kita coba ya. Kalau kita pakai yang sheet, apa yang terjadi? Nah, teman-teman ya. Kita coba pakai yang sheet ya. Kemudian teman-teman ke data,
ya. Kemudian ke sini ya, use original nggak usah kita lihat. Nah, teman-teman kenapa jika tabelnya beda-beda urutan ya, itu tidak disarankan pakai yang sheet. Ini yang terjadi teman-teman. Teman-teman tadi lihat ya bahwa ada urutan-urutan yang berbeda ya. Misalkan ya, di sini teman-teman lihat bahwa headernya tadi karena ada jarak antara tabel sama atasnya ya, bukan di A1 ya, sehingga dia ada 0. Sini ada 0. Ini bisa kita hilangkan gampang. Tapi yang paling parah ya teman-teman, kita lihat urutannya. Nah, bisa dilihat ya di sini tahun, provinsi, nama ikan, volume. Tapi kita punya data yang urutannya berbeda teman-teman ya. Di 2014 ya misalkan. Nah, nomor transaksinya di kolom nomor 4. Nah, karena ada di sini ada provinsi, ada volume ya. Volumenya artinya di kolom nomor 5. Nah, kalau kita lihat lagi yang 2013, di sini provinsinya di sini ya, volumenya di kolom nomor 4. Jadi kalau kita pilih urutan sheet ya, kita pilih kainnya ini sheet, dia itu plug seperti yang ada di sheet itu ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 seterusnya itu sama. Ketika urutannya beda-beda di sini, walaupun setelah digabung, dia tetap di kolom yang berbeda ya. Contohnya tadi ya, 2013 volumenya ada di kolom nomor 4. Kemudian 2014 ya, volumenya ada di nomor 5. Dan ini tidak bisa digabung teman-teman ya. Ini artinya datanya tidak bisa digabung karena kolomnya ya, volume ini dibeda-beda dan data lain mungkin juga di beda-beda kolom. Jadi nggak satu kolom, satu jenis data yang sama, satu kelompok data yang sama. Ini sama aja, kita hanya menggabung copy paste di bawahnya ya. Artinya ya, ini tidak bisa kita gabung jadi satu database. Oke, kemudian kenapa kita harus pilih yang table? Nah, ini ya, ini yang harus kita pilih, ini yang table ini. Oke, ya. Kemudian kita data, ya, load more, ya kita lihat nih. Oke. Nah, teman-teman di sini ya, ketika kita pilih table, dia acuan atau rujukannya adalah nama header. Jadi ketika nama headernya sama misalkan, volume ya, itu nanti otomatis dia akan tahu, oh ini volume, dijadiin satu. Kita lihat ya, ini tahun 2014 ya, volumenya harusnya tetap di sini. Nah, volumenya tetap di sini ya. Volumenya tetap di sini. Kemudian ya, ketika tahunnya 2013 ya, volumenya juga tetap di sini. Artinya ketika data itu ya, walaupun urutannya beda-beda, walaupun di database kita volume ini ada di kolom nomor 5, satunya kolom nomor 4, mungkin satunya kolom nomor 3, urutannya berbeda aja. Dia akan melist ya, dia akan menggabung berdasarkan nama header. Ketika nama headernya sama, dia otomatis akan jadi satu kolom. Nah, ini artinya sudah ke prinsip penggabungan data kita ya. Artinya kita pakai table ini paling aman ya. Paling aman. Oke, kemudian ya. Nah, kita select all dulu ya. Kita hapus yang nggak perlu. Ini name ya, ini udah nggak perlu. Ya, kemudian item ini nggak perlu ini ya. Kita add saja. Kita remove saja. Nah, nama transaksi. Nama transaksi ini hanya baru ada di tahun 2013-2014 ya, seingat saya. Nah, sehingga apa teman-teman ya? Dia tetap akan membuat kolom tersendiri ya. Jadi walaupun tadi jumlah kolomnya berbeda, dia akan membuat kolom tersendiri nomor transaksi ya. Tapi ketika dia di data sebelumnya itu belum ada isinya, dia akan buat null. Ya, teman-teman lihat ya di sini ya. Jadi nggak ada masalah walaupun di sini ada tambahan kolom baru ya. Dia akan membuat sendiri ya. Hanya saja ketika memang di 2010 belum ada nomor transaksi di data aslinya, ya dia akan null. Ya, kita lihat. Ketika di 2014 ya kan sudah ada. Dia ada di sini ya. Kemudian di 2013 dia harusnya juga sudah ada. Nah, sudah ada. Jadi, tidak ada masalah, ini udah ke prinsip database ya. Bahwa ketika memang nggak ada datanya ya null, tapi ketika ada dia ada. Nah, ini 2011. Nah, kita lihat ini kenapa ada data 2011 ya. Ini sepertinya nggak diperlukan juga ya. 2011 kita remove saja. Oke, kita select all dulu ya. Ini nggak kita perlukan ya. Nah, ini yang beda teman-teman. Data 2012 namanya berbeda. Nah, ini masalahnya nama berbeda. Ketika yang lainnya volume ya dalam kilogram, sehingga dia
tahu ya, dijadiin satu sama Excel digabung, semua yang nama headernya sama jadi satu. Karena namanya beda, dia akan bikin nama sendiri ya. Dia bikin kolom sendiri. Nah, itu kita lihat kalau 2012 ya. Seperti ini. Dia 0 ya, padahal di 2012 di sini dia ada isinya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman ekstrak saja. Ya, teman-teman bisa bikin rumus if ya. Atau langsung saja ya dipraktekkan. Jadi caranya jika teman-teman punya masalah seperti ini ya, ada data pencilan yang lainnya udah jadi satu, ini kok masih di sini ya, itu salah satunya teman-teman bisa pakai rumus if ya. Jadi teman-teman tinggal add column ya, conditional column. Ini namanya volume ya, ini volume yang akhir komplit, ini volume final ya, tak boleh segitu. Nah, kita bisa pakai rumus if ya. Jika di volume kilogram ini ya sama dengan 0, equal to 0, maka isinya adalah, ya kita pilih select column, itu volume 2012. Kita tahu tadi bahwa yang jadi masalah itu di 2012 ya, dan ketika di sini ada isinya, di sini 0 ya, karena volume 2012-nya dia memisah ya, bikin kolom sendiri. Nah, tapi jika enggak dia tetap isinya adalah kolom volume kilogram. Kita oke saja. Nah, jadi kita bisa pakai volume final ya. Kita lihat lagi tahun 2012 ya. Oke. 2012 ya. Kita lihat teman-teman. Di sini ya, 2012 ada isinya, di volume kilogram 0. Nah, di final semuanya sudah komplit ya. Ini triknya teman-teman, jika ada pencilan ya, ada pencilan seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal pakai yang volume final ya. Kita remove saja ya. Volume 2012 sudah nggak perlu karena udah jadiin satu di sini ya. Oke, sekarang berarti semuanya sudah komplit. Nah, ini masih ada yang 0, kita uncheck saja. Oke, kita recheck lagi ya, dinamaikan. Oke. Jadi semuanya sudah gabung jadi satu. Kalau sudah teman-teman ya, tinggal di close and load tuh. Kemudian seperti biasa, kita bisa pilih table ya. Kemudian existing saja karena kita mau taruh di sini, kita oke. Nah, ini teman-teman sudah jadi ya, sudah rapi. Terus nanti masih nanya lagi, kenapa nama transaksinya kosong ya? Karena memang di data asli kita tahun 2010 ya sampai 2012 itu tidak ada ya, belum ada nomor transaksi. Tapi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah karena dia kolomnya tetap di kolom yang benar. Kolomnya kolom yang benar, jadi nggak merusak kolom yang lain ya. Dia kolom tersendiri ya, seperti ini. Oke, demikian teman-teman ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas silakan ya di kolom komentar. Jika ada masalah lain yang ingin ditanyakan juga bagaimana cara penyelesaiannya, bisa di kolom komentar juga. Jangan lupa ya, semoga saja bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat jangan lupa di klik like, share ke teman-teman yang lain, karena insya Allah gak ada salahnya kita berbagi kebaikan, berbagi manfaat ya. Semoga saja dapat menjadi amal jariah, dapat menambah amal kebaikan kita di dunia ini. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Excel.